siksaan dipercepat untuk kejahatan terhadap orang lain. Pembahasan topik ini dimaksudkan untuk memperingatkan diri kita sendiri, bukan untuk mengkritik orang lain. Ya. Kalau tahu orang lain itu ada yang terlibat apa yang kita bahas ini, terlibat kejahatan, maka kita menganggap orang lain itu sebagai bagian dari kita sendiri. Karena kita di hadapan Allah dianggap sebagai satu kesatuan. Atau paling tidak diharapkan kita menjadi satu kesatuan. Contohnya misalnya ketika sholat kita diharapkan bergabung bersama-sama menghadap Allah. Sehingga layaklah kita tuh makhluk yang kecil menghadap Allah yang maha agung, masa menghadapnya sendirian. Maka kita lebih baik menghadap Allah itu bersama-sama. Nah, ketika kita hidup sehari-hari ini, kita juga tidak mungkin sendirian. Kita mesti saling kerjasama, saling isi-mengisi. Kalau saling kerjasama itu berarti masing-masing harus saling menolong, saling memberi. Tapi kenyataan yang terjadi banyak orang yang tidak mau memberi, tapi bahkan mengambil hak orang lain atau merampas hak orang lain. Ya, mengambil dengan hak orang lain tanpa sepengetahuan orang lain, bisa juga dengan cara sepengetahuan tapi dipaksa, yaitu merampas. Oleh karena itu, mari kita membahas topik ini dengan harapan kita bisa mengoreksi diri kalau kita merasa ada kesalahan pada diri kita. Belakangan ini kita tuh menyaksikan makin maraknya peristiwa kejahatan terhadap orang lain. Seperti misalnya penipuan lewat online, makin beragam, makin banyak. Penipuan dengan cara mengatakan dirinya itu agen atau orang yang membantu bencana, orang-orang yang tertimpa bencana. Tapi ternyata hanya untuk kekayaan diri sendiri dan sebagainya. Nah, yang sifatnya komunitas itu bisa juga perampasan hak masyarakat melalui korupsi. Ya, korupsi bisa merampas dengan paksa, bisa juga dengan mencuri diam-diam orang lain yang mestinya mempunyai hak, tapi haknya itu sebelum diberikan, sebelum disampaikan sudah diambil duluan. Nah, itu mengambil tapi tanpa sepengetahuan yang dicuri. Bisa juga kejahatan itu berupa pemenjaraan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang berseberangan politik, berseberangan pendapat dan sebagainya. Itu orang yang tidak salah dicari-cari kasus, masukkan penjara. Orang yang salah, jelas terang benderang salah, tidak diproses. Nah, ini juga perampasan hak keadilan. Terus penganiayaan, orang yang tidak salah apa-apa ditusuk. Mungkin penusukannya itu untuk mengambil hartanya, itu merampok. Tapi bisa juga untuk membuat jera supaya tidak berani ngeritik-ngeritik dan sebagainya. Sampai juga penghambatan kegiatan bisnis oleh lawan politik. Ya. Biasanya yang bisa menghambat kegiatan bisnis itu yang sedang berkuasa di bidang politik terhadap orang-orang yang tidak berkuasa. Ini kita saksikan penguasa siapapun ada kecenderungan semacam itu. Karena apa? Supaya kroni dari penguasa yang terdahulu itu bisa disingkirkan, kemudian diambil oleh kroninya sendiri. Sehingga kita itu kalau menyaksikan, kita berantas mafia ini, mafia itu. Itu maksudnya
mafia itu diberantas, nanti bisnisnya diambil oleh mafianya sendiri. Itu kejahatan semacam itu sering terjadi dan makin hari makin banyak. Nah, ini perlu kita memperingatkan diri kita. Kalau toh kita tidak terlibat, kita masih punya tanggung jawab. Apa itu? Kita mesti memperingatkan. Nah, kalau ada teman yang terlibat seperti itu, kita ingatkan bahwa itu tidak benar, itu menyakiti orang lain dan sebagainya. Ya. Dan kejahatan-kejahatan itu umumnya memiliki kesamaan. Apa itu kesamaannya? Yaitu mengambil hak orang lain. Dan seringkali latar belakangnya pun juga serupa, yaitu kerakusan dalam mengumpul kekayaan, persaingan dalam bisnis, atau perebutan kekuasaan. Ini tiga hal ini itu yang major, yang sering kali terjadi. Tentu motivasi-motivasi yang lain itu masih banyak lagi. Tapi yang paling menonjol itu umumnya disebabkan oleh kerakusan dalam mengumpulkan kekayaan, persaingan dalam berbisnis, atau perebutan dalam kekuasaan, atau gabungan. Ya, gabungan semuanya itu. Saya tuh belakangan ini mendengar cerita dari beberapa teman, ada yang pengusaha, ada yang pejabat. Itu Masya Allah, kasihan orang-orang yang serius, dan bahkan tempo hari itu ada yang sekelompok pengusaha lapor ke DPR, mereka sudah melakukan menyelesaikan proyek bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lebih, tapi tidak dibayar oleh lembaga yang mempunyai proyek. Dan itu disebutkan BUMN, bahkan disebutkan namanya. Sampai mereka itu karena modalnya itu pinjam dari bank, rumahnya, asetnya itu disita oleh bank. Sampai mereka menangis-nangis di DPR. Ya. Jadi itu berarti resmi. Saya tidak mengada-ada, dan Bapak Ibu bisa membuka itu. Oleh karena itu ini alarm, ya, alarm bagi kita supaya kita menghentikan diri atau menganjurkan teman-teman kita itu berhenti melakukan itu. Rasulullah memperingatkan bahwa hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman atas orang lain itu paling layak dipercepat. Ya, saya ulang, hukuman terhadap orang lain yang melakukan kezaliman atas orang lain, yang biasanya dengan cara merampas hak orang lain, itu paling layak dipercepat. Dipercepatnya itu ketika pelakunya itu masih hidup di dunia, tidak usah menunggu besok di akhirat. Ya. Tentu nanti di akhirat dihukum lagi oleh Allah. Tapi di dunia saja itu sudah dikenakan sanksi. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Rasulullah bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya." Tidak ada yang lebih layak, ya, yang pakai lebih. Ya. Jadi berarti saya tadi mengatakan paling layak. Itu. Tidak ada yang lebih layak untuk dipercepat siksaannya oleh Allah terhadap orang yang berdosa itu, siksaannya dipercepat di dunia. Jadi dikasih kontan di dunia ini. Ma'ama yadakhiru lahu fil akhirah, sambil dia itu masih menyimpan siksaannya di akhirat. Jadi siksaannya dia di dunia itu tidak lalu melebur atau menebus siksaan di akhirat, enggak. Siksaan di akhirat masih berlaku, tapi di dunia dia disuruh mencicipi. Oh, kalau namanya mencicipi itu sebagian kecil saja dari siksaan akhirat itu sudah kita tidak kuat itu menahannya. Ya. Mithlul baghi wa qati'atir rahim. Nah, contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu begitu umum. Perbuatan zalim atas orang lain. Zalim atas orang lain itu merampas hak orang lain. Wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahim.
memutuskan tali persaudaraan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Memutuskan tali persaudaraan itu kita tidak menyapa saja, itu sudah dianggap memutus tali persaudaraan. Bagaimana kalau kemudian diputus bisnisnya? Itu kan lebih-lebih lagi. Ya. Perampasan hak orang lain. Masya Allah, saya ini baru beberapa minggu yang lalu ada teman yang bercerita, dia itu dianjurkan oleh pengambil keputusan untuk mengajukan tender di bidang dia. Saya tidak menyebut bidangnya supaya tidak terlalu spesifik. Dia buat proposal bagus sekali, terus tapi pada saat hari tender dia tidak diundang. Terus ternyata tender itu dimenangkan oleh suatu perusahaan dengan proposal yang sama persis dengan yang dibuat oleh teman tadi. Jadi teman tadi seolah-olah disuruh membuat proposal yang nanti proposalnya itu diambil oleh orang lain, yang itu nanti orang lain akan dimenangkan. Ini Masya Allah, merampas hak, bukan hanya hak untuk memenangkan tender saja, tapi hak dia untuk membuat proposal itu sudah mengeluarkan banyak biaya, tapi hilang begitu saja. Ya. Nah, konsekuensi buruk semacam ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak melakukan kejahatan, terutama kejahatan yang merugikan orang lain atau kejahatan yang merampas hak orang lain. Dan kalau ini sudah marak dan kita tidak terlibat, kita mesti berbuat sesuatu. Berbuat sesuatunya itu bagaimana? Ya kalau kita bisa mempunyai otoritas, ya kita hentikan. Kalau kita tidak punya otoritas, kita bisa ngomong. Bisa ngomong supaya dihentikan. Kalau kita tidak bisa ngomong, ya udah dalam hati aja. Paling tidak di hati itu harus ada sikap batin untuk mengingkari. Enggak, aku tidak suka seperti itu. Aku mohon perlindungan kepada Allah untuk terlibat semacam itu. Itu minimum, ya, minimum. Nah, saya mengajak ini supaya kita itu ngeh bahwa di lingkungan kita ini banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, ya, bukan hanya satu pihak saja, oleh berbagai pihak. Kemudian dengan demikian maka pantas kalau Allah itu memberikan hukuman itu di dunia, paling tidak hukuman itu memperingatkan dia supaya dia berhenti. Jangan begitu lagi. Nah, hukuman di dunia itu macam-macam. Ada kalanya terus dia dibuat lumpuh, dia dibuat karena kena penyakit yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya jadi ingat ada teman yang asalnya ngomongnya sih utang begitu untuk bisnis. Tapi kemudian tidak dibayar-bayar sampai puluhan tahun. Ketika ditagih, dia hanya bisa menangis karena dia tidak bisa apa-apa setelah kena stroke. Dia membayar tidak mampu, tidak ada dibayar. Jadi itu siksaannya ya sakitnya itu plus dia kemiskinan itu membuat dia tidak bisa membeli apa-apa yang dia butuhkan, terutama biaya pengobatan. Tapi mohon maaf jangan dibalik ya. Jangan dibalik kalau ada orang kena stroke terus kita tuduh, wah dia dosanya banyak. Jangan. Itu berbahaya. Karena apa? Ada kalanya orang kena penyakit entah stroke atau kanker atau apa saja, itu semata-mata ujian dari Allah. Ya. Contoh yang paling jelas itu Nabi Ayub. Nabi itu kan orang soleh, tapi beliau itu menderita penyakit yang berat sekali, sehingga itu menjadi contoh bagi kita. Kalau ada orang yang sakit separah apapun, jangan pernah kita menuduh atau kemudian mengait-ngaitkan atau apalagi menduga-duga bahwa dia telah berbuat suatu kejahatan. Ya. Enggak, ini
semata-mata kita belajar untuk pada diri kita sendiri. Nah, kalau kemudian bencana itu menimpa diri kita, nah kita bolehlah introspeksi. Jangan-jangan ada kejahatan yang saya lakukan, mungkin tidak sengaja, jadi kita tidak tahu, tapi kita sudah melakukan suatu kejahatan sehingga Allah memberi peringatan. Ya, saya kasih contoh, ini ada seorang teman kita sekarang ini jarang mengikuti kajian kita karena dia tinggalnya menjadi jauh, tidak lagi di Jakarta. Dia itu bekerja di suatu perusahaan, tiba-tiba ada orang seperti orang gila masuk kantornya dia dan dia dipukulin. Dia bertanya-tanya, kenapa kok ada orang seperti orang gila itu mukuli aku? Tapi pasti Allah tidak lepas dari skenario ini. Terus dia introspeksi, jangan-jangan ada kesalahan yang aku tidak sengaja. Terus ternyata suatu saat dia mendapatkan perusahaan di tempat dia kerja itu melakukan penipuan-penipuan yang tidak kentara. Itu perusahaannya itu perusahaan bidang keuangan. Terus barangkali ini Allah memperingatkan kepada saya supaya saya tidak terlibat di dalam makan rezeki yang haram. Nah, terus dia mengundurkan diri dari perusahaan itu dan dia kemudian kuliah lagi, mengambil ekonomi syariah. Nah, terus setelah itu dia kerjanya hanya di bidang syariah saja. Nah, itu jadi kalau misalnya kita yang tertimpa suatu bencana, bolehlah kita itu coba introspeksi, barangkali ada kesalahan yang telah saya lakukan. Mungkin kesalahan itu aku sengaja, mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, tetapi kita itu ada di dalamnya. Terus maksudnya Allah itu menegur supaya kita menghindari hal itu. Ya. Jadi kita waspada bahwa karena Rasulullah mengatakan bahwa zalim kepada orang lain itu sangat layak hukumannya itu dipercepat, maka kita mesti melihat diri kita sendiri, barangkali kita telah terlibat, atau kalau kita melihat teman kita yang berada di lingkungan kita itu terlibat dalam kejahatan, kita bisa memperingatkan. Ya. Dan besok kita itu akan menderita kalau kita melakukan kejahatan itu, deritanya akan kita tanggung sendiri. Baik itu ada sebagian kita tanggung di dunia, tapi di akhirat itu pasti. Allah memperingatkan, ya ayyuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum. Wahai manusia, kezalimanmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Jadi kalau ada seseorang melakukan kejahatan itu pasti akan kembali pada dirinya sendiri. Mata al-hayatid dunya itu, kalau toh kejahatan itu dilakukan untuk mencari kesenangan dunia, itu hanya untuk kesenangan dunia saja. Tapi tanggung jawabnya besok, tsumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian itu akan kembali kepada kami Allah maksudnya, dan kami akan menunjukkan, menceritakan kepadamu apa yang kalian telah lakukan. Terus karena setelah tahu kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan oleh Allah, lalu konsekuensinya kita menerima hukuman. Sehingga kalau toh ada orang jahat kemudian masuk neraka, dia itu menggerutu tetapi mengakui, ya ini kesalahanku sendiri. Nah, percepatan hukuman di dunia itu bisa terjadi pada masyarakat secara kolektif di suatu daerah jika kejahatan itu dilakukan oleh sekelompok dari anggota masyarakat tersebut. Jadi misalnya ya Indonesia. Terus bisa saja siksaan yang dipercepat itu ditimpakan oleh Allah secara kolektif untuk seluruh rakyat Indonesia. Loh,
Kan tidak semuanya terlibat. Tidak, itu dilakukan oleh sekelompok saja dari masyarakat itu. Nah, kelompok itu mana? Kelompok yang bisa mempengaruhi itu dan bisa semena-mena adalah kelompok yang mendominasi dan mewarnai kehidupan masyarakat itu. Mendominasi dan mewarnai itu apa? Ya, mendominasi itu berarti kan ada kekuasaan. Mewarnai kehidupan karena mereka bisa mengubah kehidupan ini. Ya, mereka itu bisa membuat ini dan itu, misalnya membuat perjudian. Kemudian ya mungkin mereka tidak terlibat perjudian tetapi membiarkan perjudian. Kenapa membiarkan? Karena ada upeti dari perjudian itu. Nah, akhirnya ini akan mewarnai kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya perjudian itu nanti banyak anggota masyarakat yang terlibat. Nah, yang semacam itu bisa menyebabkan masyarakat seluruh Indonesia itu dihukum. Ya. Nah, siapa itu orang-orang yang dominan dan mewarnai kehidupan? Biasanya adalah orang-orang yang memegang kekuasaan dan orang-orang yang punya duit yang bisa memberi upeti kepada pemegang kekuasaan. Yang saya maksud kekuasaan ini pengambil keputusan. Ya. Pengambil keputusan itu bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang sosial dan sebagainya. Pokoknya ini mereka pengambil keputusan, kemudian si orang yang punya duit ini berbagi, aku kasih sekian, tapi tolong bikin peraturan ini. Atau kalau ada peraturan itu, tapi tolong aku dijaga keselamatannya. Ya, ini yang kita sering menyaksikan. Ada perjudian, kemudian dilaporkan oleh masyarakat, lalu ada penggerebekan oleh petugas. Ketika digerebek, kegiatannya nggak ada, sehingga tidak ada yang ditangkap. Kenapa begitu? Ya mereka gerebek supaya masyarakat tahu bahwa mereka mengambil tindakan atas usulan masyarakat. Tetapi orangnya diselamatkan dulu, dikasih tahu, aku mau gerebek tempatmu, kamu menyingkir dulu ya. Nah, kamu menyingkir dulu. Oh, itu banyak kita saksikan itu ya. Sehingga ketika terjadi razia begitu, mereka nggak ada yang terkena. Nah, orang-orang yang bekerja sama semacam itu disebut di dalam Al-Quran itu sebagai al-mutrafun. Al-mutrafun. Orang yang mendominasi dan mewarnai kehidupan. Nah, kita hati-hati karena penimpaan itu bisa kepada seluruh masyarakat. Seperti firman Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Ketika kami menghendaki akan menghancurkan suatu negeri, qaryah itu suatu daerah masyarakat. Ini zaman dulu tidak ada perbatasan, sehingga qaryah itu bisa berupa pedesaan, satu desa, bisa berarti satu kecamatan, bisa sebagai satu kota, bisa satu negara. Kita ambil negara kita Indonesia. Ya. Amarna mutrafiha, kami biarkan orang-orang yang suka hidup mewah. Siapa orang yang hidup mewah itu? Ya orang yang punya duit dan yang memberi upeti kepada pengambil keputusan. Jadi mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu persekongkolan. Ya. Persekongkolan antara orang yang punya duit dengan hati jahat dengan para pengambil keputusan. Fafasaqu fiha, sehingga mereka berdua itu melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan Allah. Orang yang banyak melanggar ketentuan Allah itu disebutnya fasik. Kata kerjanya fasaqo. Fafasaqu fiha. Lalu mereka itu berbuat fasik, berbuat pelanggaran-pelanggaran. Nah, karena ada pelanggaran-pelanggaran, fahaqqa alaihal qaul, maka jatuhlah ucapan. Ucapan ini kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya vonis. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sentence. Sentence itu kan dari kata kalimat. Sentence.
bahasa Arab al-qaul. Al-qaul itu ucapan. Ya. Artinya jatuh suatu keputusan dari Allah, fadammarnaha tadmira, kemudian kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kehancuran ini tidak harus selalu berupa benda-benda kealaman seperti gunung, longsor, gunung meletus, gempa bumi, tidak harus seperti itu. Bisa juga sektor kegiatan masyarakat seperti krisis ekonomi, krisis moneter. Kita ingat kita menderita krisis moneter yang kemudian disusul dengan krisis ekonomi dan krisis sosial waktu itu, dimulai dari maraknya korupsi. Misalnya pemerintah itu mengalokasikan dana untuk pembangunan, baik itu dikumpulkan dari pajak maupun dari pinjaman hutang. Dan saat itu yang seringkali kalau namanya proyek infrastruktur itu banyak didanai dengan duit utang. Kebocorannya berapa? Waktu itu ada seorang profesor mengingatkan kebocorannya itu sekitar 30%. Tapi beberapa tahun kemudian ada seorang menteri keuangan yang mengatakan bocornya itu sekitar 50%. Oh, itu bocornya banyak itu. Nah, jadi kalau ada misalnya jembatan dibuat untuk menggiatkan transportasi produk dari satu daerah supaya bisa dibawa ke daerah lain untuk dijual. Kalau dananya misalnya 10 miliar, diambil 5 miliar, maka kualitas jembatan itu akan dikurangi. Karena pejabatnya menerima 10 miliar, tapi pengusahanya, pemborongnya dikasih 5 miliar. Itu masih belum net itu, ya. Masih lagi dia masih ngasih upeti kepada petugas-petugas tertentu. Anggaplah misalnya 50%. Akhirnya kualitas jembatan itu tidak bagus. Padahal kalau namanya pinjaman luar negeri, itu biasanya ada grace period, masa tidak membayar hutang itu misalnya 5 tahun atau 7 tahun. Menunggu sampai kegiatan ekonomi itu bisa membuahkan pajak. Yang pajaknya itu nanti bisa dipakai untuk membayar hutang. Nah, kalau dalam waktu 3 tahun saja jembatan itu sudah rusak, belum sempat menggiatkan ekonomi, ini sudah hancur. Lalu akhirnya ekonomi tidak berkembang, utangnya tambah banyak, lalu terjadilah krisis moneter. Krisis moneter tidak ada langkah-langkah yang signifikan yang bisa mengatasi, berkembang sampai krisis ekonomi. Krisis ekonomi tidak ditangani secara sosial juga, akhirnya terjadi krisis sosial. Itu bencana, ya, bencana. Bencana karena kezaliman hak orang lain diambil, dirampas. Nah, apakah sekarang ini tidak terjadi seperti itu? Kalau saya dengar dari teman-teman, baik yang pengusaha maupun pejabat, sekarang ini lebih parah dari itu. Oleh karena itu, kita harus waspada kalau suatu saat terjadi bencana, tapi sambil kita memperingatkan kepada teman-teman. Tadi di ayat yang saya baca tadi kan mutrofiha. Istilahnya itu mutrofiha dari kata mutrofun. Nah, mutrofun itu orang yang suka bermewah-mewah. Pengertian mutrofun itu sebagai kelompok yang menguasai tatanan hidup, yaitu para pejabat dan penguasa ekonomi, itu merujuk ke ayat 34 dan 35 dari surat Saba. Coba kita lihat, kalau tadi saya mengatakan mutrofun itu adalah pengambil keputusan atau katakanlah pejabat. Ya. Pejabat itu tidak harus pejabat pemerintah, ya, bisa termasuk pejabat perusahaan, bisa pejabat hukum, ya, pokoknya pengambil keputusan. Nah, mereka itu ciri khasnya bergaya hidup mewah. Bergaya hidup yang mewah kan ini kita bisa lihat kemarin yang baru terjadi. Anaknya pejabat, bukan pejabat tinggi sebenarnya,
yang kemudian menjadi kaya raya, anaknya itu menjadi merasa hebat, lalu terus sampai dia menganiaya orang lain yang sampai viral waktu itu. Lalu setelah dicek ternyata, oh bapaknya ini banyak menggelapkan pemasukan yang seharusnya ke pemerintah, ya, atau disebut embezzlement. Nah itu, bahwa mutrafun adalah orang yang bermewah-mewah, itu bisa kita rujuk ke surat Saba ayat 34-35. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Tidaklah kami utus seorang utusan, seorang yang memberi peringatan ke suatu daerah, kecuali mutrafunnya, ya, kelompok mutrafunnya itu mengatakan kami mengingkari apa yang kalian diutus. Jadi ada kata mutrafunnya daerah itu. Siapa itu? Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka mengatakan kami mengingkari kalian, para memberi peringatan. Di ayat yang 34 itu tidak disebut nabi, tapi disebutnya orang yang memberi peringatan. Nah, orang peringatan kalau zaman dulu nabi, zaman sekarang bisa juga ulama, tidak harus ulama, bisa juga pejabat, sama-sama pejabat tapi yang baik, yang masih mau memberikan peringatan, atau ekonom, ya, ekonom ada yang baik, ada yang jahat, ya. Akuntan ada yang baik, ada yang jahat, ya. Akuntan yang jahat yang gimana? Yang suka membuat laporan-laporan atau proposal yang dipermainkan, ya. Jadi saya punya teman yang dulu pernah membuat proposal, diminta membantu teman-temannya membuat proposal supaya bisa mengambil pinjaman dari bank dalam jumlah besar. Wah, itu mainnya di akuntansi, ya, mainnya di akuntansi supaya dianggap layak menerima pinjaman dalam jumlah besar. Ya. Jadi mutrafun itu orang-orang yang kayak apa? Mereka mengatakan nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kami ini paling banyak atau lebih banyak memiliki harta dan anak-anak. Anak-anak ini untuk zaman sekarang seringkali diartikan tidak harus berarti anak kandung, bisa berarti anak buah. Nah, kalau anak buah itu kan bisa pegawai, bisa bawahan dalam suatu birokrasi, ya, bisa juga pengikut. Pengikut itu bisa pengikut suatu partai, bisa juga pengikut itu pengikut suatu ya kalau di online itu kan ada juga followers. Nah, orang yang followersnya banyak itu suka lalu terus mentang-mentang mempunyai kekuatan di bidang media begitu, lalu bisa berbuat semena-mena untuk memfitnah orang lain. Jadi, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan mereka menganggap bahwa mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Jadi ini berbahaya. Mereka itu merasa kuat sehingga mereka bahkan mengingkari janji Allah bahwa Allah akan membalas apapun yang dilakukan oleh manusia. Jadi mutrafun artinya orang yang bermewah-mewah itu diambil dari sini. Siapa itu? Orang yang banyak hartanya dan banyak pengikutnya. Sebenarnya sebelum Allah itu menghancurkan secara kolektif suatu masyarakat yang durhaka, Allah itu memberi peringatan melalui nasihat dari beberapa anggota masyarakat itu sendiri. Jadi biasanya itu ada saja tuh orang yang memberikan peringatan. Bisa juga misalnya peringatan datangnya dari anggota DPR. Bisa juga anggota DPR-nya curang. Itu orang-orang pada datang kepada DPR lalu memberi peringatan. Tapi kalau orang-orang yang mempunyai wewenang ini kemudian tidak mengambil tindakan untuk koreksi, ya nanti akan layak mendapatkan siksa. Ya. Nah,
Kalau mereka itu tidak mengindahkan nasihat-nasihat itu, bisa berupa nasihat yang halus, itu kita nyebut nasihat, bisa juga dengan kasar, itu dengan cara demo, ya, itu sebenarnya demo itu juga peringatan, itu nasihat itu. Nah, kalau mereka menganggap, alah, kamu siapa sih? Kamu siapa sih? Yang penting kami sudah menguasai. Kamu mau lapor ke polisi, nggak apa-apa. Polisi sudah kami pegang. Kamu lapor ke kejaksaan, kejaksaan sudah kami pegang. Kau bawa ke pengadilan, nggak apa-apa. Hakimnya sudah kami pegang, misalnya begitu. Nah, itu mereka menjadi-jadi, ya, menjadi-jadi di dalam menikmati hasil kejahatannya. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, Allah akan membiarkan dulu. Membiarkan itu kalau orang Jawa bilang dilulu. Kalau bahasa Arabnya istidraj. Dibiarkan menikmati hasil kejahatannya supaya apa? Supaya kejahatannya itu numpuk banyak. Kalau kejahatannya sudah menumpuk banyak, maka layak kalau masyarakat itu dihancurkan. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Setelah mereka lupa atau melupakan ma dzukiru bihi, apa-apa yang mereka diperingatkan. Jadi mereka dikasih peringatan, alah, forget it gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka semua pintu kita buka. Mau mengkriminalisasi, oke, mau biarin aja. Mau membunuh, biarin aja dan sebagainya. Setelah menumpuk kesalahannya, hatta idza farihu bima utu, sehingga setelah mereka itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki, nah, ya kan, semua bisa diatur, semua bisa kita kuasai. Terus akhadnahum baghtah, kami ambil tindakan mereka itu secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Nah, kalau sudah seperti itu mereka tinggal putus asa saja. Putus asa. Jadi sebenarnya banyak contoh, ya. Ada beberapa contoh di negeri kita. Cuma saya kalau menyebut contoh itu, saya menganggap bisa dipakai contoh karena peristiwa sudah terjadi. Dan tahapan-tahapan ini terjadi, ya. Jadi mereka diperingatkan, tapi kemudian mereka mengabaikan peringatan itu, malah menjadi-jadi, mereka merasa kuasa banget, terus mereka bangga, terus diambil tindakan, habis itu kelompok itu. Nah, cuma saya kalau menyebut itu nanti berakibat tidak baik, dan itu bisa saya terjerumus ke politik praktis, ya. Saya hanya supra politik, ya. Jadi orang Islam harus mengerti politik, tapi politik supra politik. Kemudian kalau ada yang mampu terjun di politik praktis, silahkan, tetapi tetap berpegang pada ajaran Allah. Kalau enggak bisa berpegang pada ajaran Allah, enggak usah terjun ke politik praktis. Nah, saya mengutip dari Al-Quran, itu supra politik. Jadi kalau dibilang agama itu tidak menyinggung politik, enggak benar. Banyak kok, seperti Fir'aun berkuasa itu kan politik tuh, ya. Terus Korun itu menguasai ekonomi, politik itu, ya, itu politik. Nah, jadi tapi norma-normanya yang dibahas, ya. Nah, bisa juga percepatan kehukuman di dunia itu ditimpakan kepada individu. Ya, kalau tadi saya bilang secara kolektif seperti krisis ekonomi, bisa juga secara individu yang keterlaluan dalam melakukan kejahatannya. Seperti contohnya kalau zaman dulu Korun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam berbisnis dia berbuat kecurangan sehingga merugikan banyak orang. Dia pun memperingatkan, dia pun sudah menerima peringatan dari anggota masyarakat. Tapi dia tidak mengindahkan peringatan itu. Dan bahkan dengan bangga memamerkan kekayaannya. Nah, kalau di Indonesia itu bisa memamerkan kekayaannya dengan flexing gitu, ya. Bahasa flexing itu bahasa Indonesia, itu nggak ada bahasa Inggris. Flexing artinya itu pamer kekayaan. Nah, ini jadi kedengarannya bahasa Inggris, tapi sebenarnya ini sudah
sudah memasyarakat sehingga kalau menjadi bahasa Indonesia atau paling tidak bahasa kelompok tertentu. Ya. Allah menyebutnya, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun itu adalah bagian dari kaumnya Nabi Musa, tapi kemudian dia zalim kepada kaumnya Nabi Musa itu. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami beri dia itu gudang-gudang kekayaan yang kunci-kuncinya saja itu kalau dikumpulkan harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat, saking banyaknya kunci. Zaman dulu kunci itu kan pakai besi begitu ya. Kalau sekarang kunci sih bisa diringkas. Seperti saya masuk ke hotel ini kuncinya pakai kartu saja. Pakai kartu aja cukup. Bahkan ada satu kunci yang bisa dipakai untuk membuka kunci yang mana saja. Itu ada yang semacam itu ya. Maka kita harus hati-hati. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Nah, masyarakatnya sudah memperingatkan dia, la tafrah, kamu jangan berbangga-bangga deh dengan kekayaanmu itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbangga-bangga, yang sombong gitu. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa peringatan dari Allah itu selalu ada melalui orang. Bisa orang itu orang tuanya sendiri, bisa anaknya, bisa temannya, bisa musuhnya. Ya. Karena tidak mengindahkan peringatan dan bahkan menyombongkan diri, maka dia layak menerima, dia di sini Qarun ya, layak menerima percepatan hukuman di dunia. Dan tidak ada yang bisa menolongnya. Allah menceritakan, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun berserta rumah-rumahnya. Kami benamkan di dalam bumi. Allah membenamkan seseorang dalam bumi itu gampang. Dibikin earthquake, dibikin gempa bumi, kemudian terbelah, orangnya masuk. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Tidak ada kelompok yang bisa menolong dia selain Allah. Dan Allah tidak memberi pertolongan. Wa ma kana minal muntasirin, dia tidak tertolong. Nah, memang dalam kehidupan bermasyarakat itu selalu ada kecenderungan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain. Selalu ada. Ya. Seringkali kita temukan orang-orang yang kelihatannya baik-baik saja dalam pergaulan. Tapi begitu orang tersebut diajak bekerja sama dalam bisnis, mereka tega melakukan kejahatan yang merugikan temannya sendiri. Dan jumlah mereka banyak. Sebaliknya, hanya sedikit sekali jumlah orang-orang yang berperilaku adil, yang tidak mau berbuat jahat terhadap orang lain. Yaitu orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan berperilaku baik, beriman dan beramal soleh. Allah menyebutnya melalui Nabi Dawud. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma'hum. Banyak di antara orang yang bergaul, khulata itu bercampur, artinya mingling, bergaul satu dengan yang lain. Banyak di antara mereka itu mendolimi kepada yang lain. Ya. Yang tidak mendolimi itu hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu hatinya, pikirannya mengakui keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Beramal soleh dia wujudkan di dalam perilaku. Perilakunya itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, wa qalilum mahum, betapa sedikit orang yang semacam itu. Jadi kalau menurut ayat ini, menurut statement ini, orang yang betul-betul jujur, tidak menyakiti orang lain itu sangat sedikit. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang sangat sedikit tadi. Nah, kecenderungan berperilaku jahat itu lebih banyak terjadi pada orang-orang yang terlalu banyak menguasai kekayaan. Jadi hati-hati. Silahkan kaya, tetapi harus selalu ingat kepada Allah. Kekayaan yang berlebihan itu bisa mendorong seseorang untuk berperilaku zalim. Maka Allah dengan kebijaksanaannya itu membagi harta secara proporsional sesuai dengan kelayaan masing-masing. Layaknya dia kekayaannya segitu, dan masing-masing ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi ada orang yang memaksa diri,
Orang-orang yang korupsi itu memaksa diri. Sebenarnya Allah itu sudah mengalokasikan kamu sebaiknya segini. Nah, itu kita tahunya alokasinya yang pas, yang mana, yang halal. Kalau dia sampai merambah yang haram, yang merebut orang lain, itu dia memaksakan diri. Nah, karena dia memaksakan diri, layak dia mendapatkan siksaan. Artinya Allah memberi harta dalam jumlah terbatas kepada orang yang memang lebih baik demikian. Dan juga Allah memberi kelonggaran harta kepada orang yang memang layak dia menjadi kaya. Jadi biarkan Allah yang memutuskan layak jadi kaya atau miskin. Allah wanti-wanti, ini bawaan manusia. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Kalau Allah mau menghendaki, hamba-hambanya mungkin yang rajin sholat dan sebagainya dikasih rizki yang seluas-luasnya. Tapi Allah itu memberi rizki itu dengan takaran yang Allah tentukan. Biqadarin, qadar itu kadar itu ukuran. Jadi Allah memberi kekayaan itu sudah diukur. Ma yasha seperti yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki semuanya baik. Jadi ketika seseorang dibuat harganya banyak, ya itu baiknya itu dia yang banyak halal ya. Kalau ada orang yang memang sebaiknya dia sedikit saja mempunyai duit, oleh Allah dibuat duitnya pas-pasan ya. Dan itu berarti baik untuk dia. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Mana yang layak kaya, mana yang layak tidak kaya. Ya. Namun banyak orang yang sebenarnya lebih layak menerima rezeki secara terbatas. Tapi kemudian mereka, terutama yang memiliki jabatan dan kekuasaan, memaksa diri untuk mencari harta dalam jumlah banyak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sehingga mereka melakukan korupsi dan pemerasan. Pemerasan itu bisa dari pejabat, bisa orang yang preman-preman. Kalau dari pejabat itu orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menerima izin bisnis misalnya, izin usaha, itu semuanya pembayaran semua sudah dipenuhi, udah keserahkan. Tapi seringkali surat izin itu tidak dikeluarkan kalau belum ada sogoan. Nah, sogoan ini pemerasan, ya, pemerasan oleh petugas. Ya. Nah, praktek korupsi dan pemerasan itu sendiri adalah tindakan zalim atau kejahatan dengan merampas hak orang lain. Mereka inilah yang cenderung menjadi mutrafun dan berperilaku jahat. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan untuk melampaui batas kalau dia merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain, merasa kecukupan. Siapa itu? Ya orang yang banyak hartanya, banyak kekuasaannya. Nah, Allah melarang kita mengikuti para pendosa. Orang-orang yang semacam itu kan para pendosa. Atau bahasanya itu penjahat. Bahasa Arabnya mujrimun. Ya. Allah melarang kita mengikuti para penjahat yang merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Karena banyaknya harta dan banyaknya pendukung itu mendorong mereka untuk itu. Mereka cenderung melakukan bermacam-macam kejahatan terhadap orang lain, termasuk yang ringan itu maki-maki atau menyebar fitnah, melarang orang lain untuk berbuat baik. Misalnya melarang orang ikut pengajian. Untuk apa itu pengajian? Dan sebagainya. Dan suka melanggar peraturan. Ya. Melarang pengajian itu bisa juga misalnya orang yang mau berdakwah ke satu tempat, dia tidak boleh keluar dari bandara saja tidak boleh. Atau kalau dakwah ke luar negeri, visanya tidak dikasih. Bukan visa, tapi dia di sini tidak boleh keluar. Atau orang dari luar negeri ke sini itu tidak diberi visa atau ditahan. Ya. Wala tuti' kulla hallafin mahinin hammazin masya'in binamimin manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banin. Lagi ya, harta dan pengikut. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur-hamburkan menyebarkan fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang suka melampaui batas, lagi banyak dosa.
yang berlaku kasar. Selain dari itu, mereka terkenal kejahatannya. Kenapa? Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Maka betapa pentingnya bagi kita menghindari kecenderungan perilaku jahat dengan cara bersikap rendah hati dan menghindari sikap sombong yang bisa mendorong kita untuk merendahkan orang lain atau bahkan melanggar hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain itu berarti menyepelekan orang lain. Ya. Tidak mengambil hak orang lain, baik hak memperoleh harga diri maupun hak menguasai pemilikannya sendiri.